Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Majlis Misbaratul Huda yang dimuliakan oleh Allah, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua pasti sudah tahu, yang ada pasti bakal tidak ada. Yang hidup pasti akan mati. Semua pada saatnya nanti pasti akan sirna. Semua pasti akan hancur, kecuali zatnya Allah yang tetap kekal dan abadi. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan ketika kita nanti mati, sudahkah kita menyiapkan bekal? Wis podo awake dhewe niki duwe sangu kanggo sowan wonten ngersanipun Gusti Allah. Terkadang kita semua pasti merasa takut ketika akan datang kematian. Kenapa? Karena kita belum merasa bekal kita cukup. Padahal di sana nanti akan kita pertanggungjawabkan semuanya. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, carilah bekal yang cukup untuk bekal kelak ketika kita menghadap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ini junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita semuanya, ada 3 amal perbuatan yang tidak akan pernah putus pahalanya meskipun kita telah binasa, meskipun jasad kita sudah berkalang dengan tanah. Sebagaimana sabda beliau, "Idza mata ibnu Adama in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin shalihin yad'u lahu." Ketika anak Adam ini mati, kita semua ini kan anak-anak Adam, maka in qata'a amaluhu, putuslah semua amal perbuatannya ini,
yang asalnya senang ibadah, karena mati putus ibadah. Yang senangnya, hobinya hanya bermaksiat-maksiatan, mengumbar angkara murka, mengumbar hawa nafsu, karena mati sudah tidak bisa melaksanakan itu semua. Putus semuanya karena kematian yang sudah memisahkan semuanya ini. Kecuali 3 perkara yang tidak akan pernah putus pahalanya, walaupun kita semuanya sudah binasa, walaupun kita semuanya sudah dikubur di dalam tanah. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir pahalanya. Maka dalam hal ini beruntunglah bagi saudara-saudaraku yang kaya, yang punya harta, punya benda, tapi dia gemar bersedekah, gemar membantu pondok pesantren, gemar membantu pembangunan masjid, pembangunan musola, pembangunan TPA, pembangunan madrasah diniyah, pembangunan sekolah-sekolah dan sebagainya. Karena meskipun kita sudah tidak ada, meskipun kita sudah binasa, tapi pahala dari sedekah yang kita lakukan selama kita hidup di alam dunia ini akan tetap mengalir deras laksana banjir bandang. Maka jadilah orang yang gemar berinfak, jadilah orang yang gemar bersedekah, jadilah orang yang memang gemar mewakafkan dana kita untuk pembangunan pesantren, pembangunan madrasah, pembangunan masjid, pembangunan sekolah-sekolahan. Dan kita niati itu semua karena Allah, untuk menghidupkan agama Allah, untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita akan memetik pahala dari itu semua, walaupun kita sudah di alam barzah sana. Yang kedua adalah ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bisa bermanfaat kepada orang lain. Kita punya ilmu, kita punya kepandaian, kita punya pengetahuan, kita tularkan, kita ajarkan ke orang-orang, agar orang-orang ini menjadi pintar, menjadi pandai, menjadi baik. Kita tuntun mereka dari tidak bisa membaca Al-Quran menjadi bisa membaca Al-Quran, dari tidak bisa sholat jadi bisa sholat, jadi yang bodoh menjadi pintar, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Apalagi kalau kita pandai dalam ilmu agama, kita salurkan ilmu itu, kita sedekahkan ilmu itu, bukan mencari bayaran, tapi semata-mata karena Allah, karena tanggung jawab kita sebagai orang yang punya pengetahuan, punya ilmu, punya wawasan untuk mengajarkan orang-orang yang lain. Kita dijamin
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan masuk surga nantinya. Man rabba saghiran hatta yakula bismillahirrahmanirrahim dakhala al-jannah. Barang siapa yang mau mengajari orang, yang mau memintarkan orang sing gelem mulang dan sing diulang iku hingga iso ngomong, iso maca, walaupun hanya sekedar bisa membaca bismillahirrahmanirrahim, kemudian sang guru ini meninggal, maka dakhalal jannah, dia akan masuk dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Beruntunglah bagi orang alim yang mau mengamalkan ilmunya. Beruntunglah bagi para kiai-kiai, para ustadz, para santri, guru-guru TPA yang dengan sabar dan telaten dia mengajarkan, dia membina, dia membentuk anak ini supaya mempunyai ilmu agama dan punya akhlakul karimah yang tinggi. Inilah ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Kemudian bagian yang ketiga adalah waladin sholihin yad'ulah. Anak yang soleh, anak yang mau mendoakan orang tuanya. Ini akan menjadi sebuah amal yang tidak akan pernah terputus sama sekali bagi orang tuanya, ketika walaupun orang tuanya sudah binasa atau wafat. Anak yang soleh, cara wong Jawa, anak sing iso mikul dhuwur mendem jero. Anak yang benar-benar baik, berbakti kepada orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup. Anak yang selalu taat kepada Allah, taat kepada orang tua. Dia jalankan perintahnya orang tuanya dengan baik, tidak pernah membantah, kecuali perintah itu adalah maksiat atau kemungkaran. Anak yang betul-betul menjadi qurrata a'yun bagi orang tuanya. Anak yang tidak pernah mendurhaka terhadap orang tuanya. Anak yang mau menerima dan mengakui dengan ikhlas dan ridha, bahkan berusaha nyuwargane wong tuane. Inilah anak soleh. Ketika ayahnya atau orang tuanya, apalagi ibunya masih hidup, diangkat derajatnya tinggi-tinggi oleh dia. Walaupun ibunya miskin, walaupun ayahnya kagak punya, dia tidak memandang semua itu. Dia betul-betul bersyukur karena mempunyai orang tua. Dia betul-betul menerima, walaupun orang tuanya ini kelihatan nista, tapi di mata dia, orang tuanya ini adalah Tuhan bagi dia, yang dia hormati, yang dia junjung tinggi, yang dia muliakan, yang dia angkat derajatnya. Dan apabila orang tuanya sudah meninggal, dia mendoakan orang tuanya. Dia selalu memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang tuanya ini. Setiap ada sholat, dia selalu membaca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah,
Ampunilah dosa-dosaku ini, ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tuaku dan kasihilah dia, sayangi dia, sebagaimana kedua orang tuaku ini menyayangi aku, mengasihi aku di waktu aku masih kecil. Setiap malam dia bacakan Al-Quran orang tuanya ini, dan pahala daripada bacaan tersebut dihadiahkan kepada orang tuanya. Apabila dia tidak bisa doa, apabila dia tidak bisa membaca ayat-ayat Al-Quran, dia mengambil seorang kiai, dia mengambil seorang ustaz, diajak bareng-bareng untuk mendoakan orang tuanya. Dia mintakan ampunan orang tuanya ini kepada Allah. Dia selalu mensedekahi orang tuanya yang sudah meninggal, agar orang tuanya di alam kuburnya sana mendapatkan nikmatnya kubur, mendapatkan ampunan dari Allah hingga terang benderang nikmat yang tiada terkira bagi orang tuanya yang sudah di sana. Inilah anak soleh yang tidak akan putus pahalanya sama sekali bagi kedua orang tuanya. Maka hadis Rasulullah Muhammad SAW ini jelas. 3 amal ini, 3 perbuatan ini, yang mana apabila kita mau melaksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang ikhlas dan karena mengharap ridha Allah, bukan mengharap pujian, bukan mengharap sanjungan, walaupun orang itu mencela, walaupun orang itu menghina, walaupun orang lain itu memfitnah, tapi 3 amal ini akan mengalir deras pahalanya ke dia walaupun dia sudah meninggal. Yang pertama, sedekah jariyah tadi. Berapapun sedekah yang dikeluarkan itu. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah waladin sholihin yad'ulah. Maka wahai saudara-saudaraku sekalian, jamaah Mismar Rasul Huda yang dimuliakan oleh Allah, apabila kalian semuanya mempunyai harta yang lebih, mempunyai tanah yang luas, mempunyai rumah yang banyak, wakafkan itu, sedekahkan itu untuk pembangunan pesantren, untuk pembangunan masjid, untuk tempat-tempat ibadah. Bantulah mereka semuanya ini. Kalian waktu melaksanakan itu adalah berdagang dengan Allah, berbisnis dengan Allah. Berdagang dengan Allah, berbisnis dengan Allah tidak akan pernah merugi. Berlipat-lipat pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri kita. Tidak usah iman, karena hartamu ini nanti, uangmu ini nanti, di akhirat sana juga akan dihisab oleh Allah, juga akan dipertanyakan oleh Allah, dari mana kamu dapat uang itu, dari mana kamu dapat harta benda itu, dan kemana kamu belanjakan uangmu itu, kemana kamu arahkan harta bendamu itu. Kalau kita tidak bisa menjaga amanah Allah ini dengan baik, hartamu, bendamu, uangmu akan menjadi belenggumu nanti di sana, di akhirat.
yakni di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah, beruntung kalian semua yang punya ilmu, yang pandai mengaji, yang cerdas, yang pintar. Tularkan ilmu ini. Tidak usah mengharap pemberian orang lain. Kalaupun itu dikasih bisaroh, dikasih gaji, itu adalah bonus kecil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu niati dengan ikhlas, pahala yang berlipat dan besar akan kamu dapatkan di sana nanti. Ojo do seneng adol ilmu. Ning waktu kalian semua mengajar, waktu kalian mulang, niatano krono ngluhurke agamane Allah, krono nyebarno agamane Allah. Pasti Allah akan memuliakan diri kita di dunia maupun di akhirat. Dan yang terakhir tadi adalah anak soleh. Jadilah anak yang soleh bagi orang tuamu. Jadilah anak yang taat kepada Tuhanmu. Jangan pernah berduhaga kepada orang tuamu sendiri. Bahaya, rugi kamu hidup. Mungkin kamu bisa kaya, mungkin kamu bisa punya jabatan yang tinggi, mungkin hartamu bisa melimpah, rumahmu bisa megah, tanahmu di mana-mana, uangmu banyak, bergelimang dengan harta. Tapi kalau kamu nistakan orang tuamu sendiri, tapi kalau kamu tidak mau berbakti kepada orang tuamu sendiri, bukan kemuliaan akhirnya yang kamu dapatkan, tapi kehancuran, kenistaan yang akan kamu peroleh nanti. Jadilah anak soleh, karena setiap orang tua akan berharap seperti itu. Dalam genangan air matanya dia, dalam tangisannya dia, setiap malam, setiap siang, pagi, sore, petang, dia selalu berdoa kepada Allah dengan kata Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah kami ya Allah dari istri kami, anak-anak kami, keturunan-keturunan kami menjadi qurrata a'yun, menjadi orang-orang yang bisa menenangkan mata saya, jadi orang-orang yang betul-betul berbakti kepadamu ya Allah, dan berbakti kepada aku ya Allah sebagai orang tuanya. Jangan jadikan anak-anakku, istriku ini menjadi fitnah atau musuh untuk diriku ini ya Allah. Dan jadikan mereka semua adalah imamatul muttaqin, jadi imam bagi orang-orang atau pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa kepada-Mu ya Allah ya. Ini doa setiap orang tua terhadap anak. Semiskin apapun orang tua, sehina apapun orang tua, sefakir apapun orang tua, serendah apapun orang tua, dia akan selalu memohon kepada Allah seperti ini, mendoakan dirimu dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh, tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal upah.